Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, jadi pada hari ini kita masuk ke perkuliahan minggu ke berapa ya? Minggu ke 11 ya. 2 minggu KKH, asinkron, kemudian minggu kemarin minggu ke 10 KKV, sekarang pengukuran detail ya. Pengukuran detail ini materinya akan saya sampaikan di 2 minggu perkuliahan, minggu ini dan minggu depan ya. Kemudian nanti di minggu 13 dan 14 itu fokusnya ke penggambaran, pengolahan data dan penggambaran ya. Jadi mungkin yang kelas malam ya, kelas malam belum mulai praktek ya. Hari Sabtu itu nanti teman-teman sudah mau akan melaksanakan pengukuran detail bagi yang kelas A ya. Tapi kalau yang kelas B besok Sabtu masih melakukan pengukuran KKV ya, masih melakukan pengukuran KKV. Sehingga teman-teman ini merupakan bekal yang penting sebelum kita melaksanakan perkuliahan teori ya. Oke, kita harus memahami dulu apa itu detil ya. Detil adalah segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah seperti sungai, lembah, bukit, ya, kemudian alur dan rawa maupun hasil budaya manusia seperti jalan, jembatan, gedung, lapangan, stasiun, selokan, dan batas-batas pemilikan tanah yang akan dijadikan isi dari peta yang akan dibuat. Jadi, detail itu adalah objek atau sesuatu yang ada di lapangan yang nantinya itu akan kita akuisisi dengan menggunakan alat ukur. Ya, nanti kita menggunakan alat ukur total station. Ada detail alamiah, kalau di sekitaran kampus itu detail alamiah itu contohnya apa? Contohnya adalah titik tinggi atau spot height. Selain itu, kebanyakan adalah detail budaya manusia seperti jalan, kemudian selokan, dan juga bangunan gedung. Pemilihan detail, distribusi, dan teknik pengukurannya dalam pemetaan sangat tergantung dari skala dan tujuan peta yang dibuat. Penentuan posisi dan titik-titik detail diikatkan pada titik-titik kerangka pemetaan yang terdekat yang telah diukur sebelumnya, atau mungkin juga ditentukan dari garis ukur yang merupakan sisi-sisi dari kerangka peta ataupun garis yang dibuat khusus untuk itu. Oke, jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi pemilihan detail itu dan distribusi dan serta teknik pengukurannya itu ditentukan berdasarkan skala dan tujuan peta. Nah, ini penting teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu fokus untuk melakukan pengukuran volume misalnya ya, pengurangan volume cut and fill biasanya kalau yang bekerja di konstruksi, maka kita akan lebih ke arah pengukuran topografi saja. Jadi spot height atau titik-titik tinggi yang akan kita akuisisi ya. Berbeda ketika kita disuruh untuk melakukan pengukuran detail teliti. Pengukuran pemetaan situasi biasanya kita harus lengkap pengukuran gedungnya, jalannya, trotoarnya, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan skala itu juga penting teman-teman. Ya, jadi tidak semua detail itu kita akuisisi. Kita harus lihat skalanya. Misalkan skalanya itu 1:500 ya. Yang artinya adalah setiap 1 cm di peta mewakili 500 cm di lapangan atau 1 cm di peta mewakili 5 meter di lapangan. Kita asumsikan bahwa penggaris penggaris itu ukuran terkecil yang mampu diukur adalah 1 mm. Ya, penggaris besi itu ya. 1 mm yang kelihatan di peta itu berarti mewakili 0,5 meter detil di lapangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita sudah ditentukan bahwa skalanya itu 1:500, maka kalau ada detil yang ukurannya kurang dari 0,5 meter,
maka tidak perlu diukur atau tidak perlu dihiraukan. Ya, jadi teman-teman kita harus lihat skalanya. Kalau skalanya besar, 1:500, selokan yang lebarnya 30 cm nggak usah diukur, kita hiraukan saja. Karena pengukuran itu berkaitan dengan kecepatan dalam akuisisi data. Nah, saya bisa melihat kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip gagal adalah kelompok-kelompok yang kalau kelas malam itu ngukur di weekdays atau kelas pagi yang ngukur bukan di jadwal prakteknya. Itu saya sebut sebagai kelompok yang gagal, bukan kelompok yang rajin malah. Kenapa kelompok yang gagal? Kelompok yang gagal karena apa? Karena tidak mampu melakukan akuisisi lapangan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Penting itu teman-teman. Teman-teman kalau sudah eh, bersentuhan dengan dunia project, nah ini akan berpengaruh besar. Ya, jadi kalau ketika tidak masuk waktunya ya kita rugi, rugi waktu gitu ya. Kemudian penentuan posisi titik detil itu dikaitkan ke kerangka kontrol peta. Maka dari itu antara KKH, KKV sampai dengan detil itu harus satu kesatuan. Minggu ini saya memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk melakukan pengolahan data KKH baik kelas pagi maupun kelas malam. Karena apa? Karena pengolahan KKH ini akan menentukan benar atau tidaknya hasil pengukuran detail nantinya. Nanti kita mulai ngeplot peta dan lain sebagainya. Nah, ini agak-agak mengkhawatirkan juga karena kita harus melihat di apa namanya time frame-nya ya. Jadi antara KKH, KKV, KKH sudah selesai, nanti KKV ngukur, KKV harus diolah. Jadi minggu ke-13, ini kan masih minggu 11 ya. Minggu ke-13 itu teman-teman sudah siap datanya, harus sudah selesai pengolahannya. Jadi kalau nggak selesai pengolahannya, bisa dipastikan Anda nggak bisa menggambar peta situasi nantinya. Oke, untuk melakukan akuisisi data detail itu kita bisa menggunakan metode polar atau koordinat kutub. Metode ini mengukur posisi tiga dimensi X, Y, Z. Pada metode ini, posisi detail ditentukan dengan komponen azimut atau sudut arah, jarak, dan beda tinggi dari titik ikat. Karena detail yang diukur banyak, pengukuran dilakukan dengan teknik cepat atau tachymetry kalau kita menggunakan teodolit digital. Azimut atau sudut arah diukur dengan alat teodolit atau total station. Jarak diukur dengan optis kalau kita menggunakan teodolit. Dan elektronis kalau kita menggunakan total station. Serta beda tinggi diukur dengan trigonometris, bacaan sudut vertikal atau miring, dan arah ditentukan dengan sudut horizontal. Peralatan yang digunakan yaitu teodolit dan rambu ukur atau total station. Oke, prinsip pengukuran pada detil yang akan ditentukan posisinya didirikan rambu ukur. Kemudian arah bidikan atau azimut dibaca pada kompas dan arah pada rambu dibaca BA, BT, dan BB. Serta sudut kemiringan teropongnya seperti kita gambar di bawah. Ya, ini contoh yang penentuan arah dengan azimut ya. Jadi alat didirikan di salah satu titik poligon, kemudian Anda melakukan backside atau forsake. Bebas, kita bisa melakukan backside kalau kita ikatkan ke titik poligon sebelumnya, atau forsake kita ikatkan ke titik poligon selanjutnya. Ingat, backside atau forsake itu sifatnya adalah wajib. Setelah itu kita melakukan pembidikan ke titik detil yang ada di lapangan. Nah, ini contoh ilustrasi ketika kita menggunakan teodolit digital ya, jadi menggunakan rambu ukur, maka kita harus baca BA, BT, dan BB-nya. Nah, kemudian kalau Anda lihat dari tampak atas, maka Anda bisa melihat di sebelah gambar sebelah kanan. Jadi P ini adalah titik P berdiri area total station, kemudian detil-detilnya itu diukur dari azimut acuan. Nah, azimut acuan itu bisa kita hitung kalau kita mengikatkan ke sudut jurusan melalui backside atau forsake-nya.
Pada gambar di kanan bawah, jadi kita fokusnya ke kanan bawah, titik poligon sebagai kerangka peta, sedangkan A, B, C adalah titik-titik detil. Azimut ke A, azimut ke B, dan azimut ke C dibaca pada alat teodolit kompas. Masing-masing adalah azimut A, azimut B, azimut C. Jarak ditentukan secara optis dan beda tinggi dihitung dari pembacaan sudut miring H kecil dengan rumus. Nah, ini kalau kita menggunakan azimut kompas dan rambu ukur ya. Kaitannya kita menggunakan teodolit. Jarak mendatar sama dengan A kali S kali cos kuadrat Helling. A itu adalah konstanta pengali teropong, itu biasanya adalah 100. Kemudian S itu adalah selisih antara BA min BB, benang atas kurangi benang bawah. Heling atau H kecil adalah 90 derajat kurangi bacaan vertikal alat. Kalau ini teropongnya dalam posisi biasa. Pada umumnya, setiap kita melakukan pengukuran detail, itu harus diposisikan ke teropong biasa. Karena kita supaya konsisten di pengukuran-pengukuran selanjutnya. Artinya apa? Artinya kalau teropongnya luar biasa itu bukan berarti pengukuran Anda itu salah. Cuma supaya kita tidak salah dalam perhitungan nantinya, data itu sebisa mungkin dilakukan akuisisi secara konsisten. Sehingga apa? Sehingga kalau bisa posisi teropongnya selalu biasa, di mana skrup-skrupnya berada di sebelah kanan. Nah, kemudian ketika teropong miring membidik sebuah rambu, jarak dari bidang datar yang melalui sumbu 2 sampai bacaan tengah dinamakan V. V itu nilainya bisa naik, bisa turun. Maka tan azimut sama dengan V bagi DAB. Sehingga kita pindah ruaskan, V sama dengan DAB kali tan Helling. DAB itu apa? DAB itu jarak A ke B. Tan H kecil itu apa? Tan Helling. Helling itu adalah besarnya sudut vertikal ya dari 90 derajat kurangi bacaan sudut vertikalnya tadi ya. Kalau bacaan yang terbaca di teodolit itu adalah zenith angle, tapi yang kita butuhkan dalam perhitungan adalah Helling. Ya, jadi untuk menghitung Helling tadi kita lihat 90 derajat kurangi bacaan vertikal alat ini dalam posisi biasa. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat di bawah, kita bisa melihat hubungan T plus V sama dengan delta HAB ditambah BT. Nah, kalau kita memfokuskan pada perhitungan beda tinggi antara dua buah titik dari titik berdiri alat ke titik detil, maka delta H bisa diperoleh dari T. T itu adalah tinggi alat yang Anda ukur dengan menggunakan meteran. Jadi nanti setiap melakukan pengukuran detail Anda wajib membawa rollmeter ya. Jadi Anda harus menggunakan meteran ya, meteran besi itu ya. Yang Anda perlu ukur apa namanya? Tinggi alat mulai di atas paku atau di atas patok, bukan di bawah patok ya, tapi di atas patok. Jadi patoknya kalau menonjol sekian senti, ya kita ukurnya dari atas paku atau atas patoknya sampai dengan sumbu 2. Sumbu 2 itu as dari teropongnya. Ditambah V, ya V itu adalah D tan H ya, jarak AB kali tan Helling, dikurangi BT. BT itu adalah benang tengah dari apa namanya rambu ukur. Nilai V itu adalah D tan H. Ya. Kemudian kalau kita jabarkan nilai V ini sama dengan setengah kali A. A itu konstanta pengali teropong yang biasa nilainya 100. Dikali S itu adalah BA min BB. Kali sin kuadrat Helling. Ini bukan sin 2H ya. Sin kuadrat Helling ya. Kemudian beda tinggi sama dengan, atau beda tinggi atau delta H itu sama dengan T, tinggi alat, ditambah atau dikurangi P. Ya, P itu adalah naik turunnya dikurangi dengan BD, bacaan benang tengah.
Kemudian kalau Anda sudah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan pengukuran jarak dan azimut, selanjutnya kita bisa melakukan penentuan koordinat titik detil. Koordinat XA itu sama dengan XB. XB itu adalah apsis ya, apsis dari poligon. Ya, katakanlah ketika alat Anda didirikan di titik P, berarti ini adalah XP ditambah DPA. Berarti adalah jarak dari titik poligon P ke detil A dikali dengan sin azimut PA. Sin azimut dari titik poligon P ke detil A. Kalau koordinatnya YA sama dengan YP, koordinat P ditambah DPA, jarak P ke A dikali cos azimut P ke A. Sedangkan untuk Z0-nya, Z detailnya sama dengan Z eh, poligon di titik P, ya, ditambah delta H P ke A, ditambah delta H dari poligon P ke A. Nilai maaf, XP dan YP itu diperoleh dari hasil pengolahan KKH. Kemarin saya baru dapat beberapa kelompok yang sudah eh, mengajukan verifikasi pengolahan data KKV yang kelas A ada beberapa ya yang sudah bagus, tapi yang kelas lain saya masih belum lihat. Semoga datanya juga bagus. Kemudian di sini untuk ZP ini nantinya akan diolah dengan pengolahan KKV. Nah, ini saya belum menyediakan folder pengerjaan tugasnya karena saya masih menunggu yang kelas kelas B ya, kelas B belum mengukur KKV. Nah, di sini A itu adalah titik detil, kemudian P ini adalah titik poligon yang telah diketahui koordinatnya. Sedangkan azimut PA adalah azimut dari sisi P ke A. Nah, secara ringkas seperti ini. Mungkin sekilas gambarnya memang agak susah untuk dipahami ya. Dan beberapa persamaan ini saya ambil dari sumber yang lain ya. Kalau ini sumber yang saya ambil dari buku Ilmu Kur Tanah karangan almarhum Bapak Slamet Basuki, ya salah satu pionir ilmu kur tanah, merupakan salah satu dosen di mantan dosen di Teknik Geodesi UGM ya. Nah, di sini ini adalah sebuah alat teodolit digital ya. Kita fokusnya ke teodolit digital karena kalau total station kan kita jaraknya langsung elektronis ya. Nah, ini teodolit digital, alat teodolit digital diletakkan di atas suatu medan atau topografi. Kemudian, sorry, kemudian membidik titik A sebagai detail. Di titik detail itu kita pasang rambu. Rambu ukur bentuknya seperti ini. Terdiri dari blok seperti bolak-balik seperti ini ya. Mungkin yang kelas A sudah pernah megang, pernah baca, bisa baca, tapi yang kelas B besok Sabtu baru kita praktek. Di sini kita menghitung jarak DM, ya jarak DM. DM sama dengan 100 BA min BB kali cos Helling. Sehingga D, DM itu jarak miring ya, sehingga D atau jarak sama dengan DM atau jarak miring kali cos Helling. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan untuk menghitung persamaan jarak D dari titik berdiri alat sampai ke detil, itu sama dengan 100 konstanta dikali BA min BB kali cos kuadrat Helling. Sama, kalau di persamaan yang tadi, 100 itu adalah A, BA min BB itu adalah S. Jadi sama, ini adalah rumus A kali S kali cos kuadrat Helling. Tapi di sini itu kita buka saja, yang A itu 100, yang S itu BA min BB. Karena zenit ditambah Helling itu sama dengan 90 derajat, maka untuk menghitung rumus D itu bisa kita lakukan dengan menggunakan persamaan 100 kali BA min BB kali sin kuadrat zenit. Ya, jadi kita bisa menggunakan dua cara. Tapi umumnya saya lebih senang menggunakan rumus Helling. Ya, karena kalau rumus Helling itu kita bisa mengecek apakah sudut Helling yang kita masukkan itu benar atau enggak. Kalau zenit itu kan bacaan teropongnya pas biasa atau luar biasa 90 270 kan dia nilainya
selalu apa namanya positif ya, tapi kalau healing itu kita bisa memastikan naik atau turun suatu bidikan kita. Kemudian berkaitan dengan beda tinggi, maka kita harus menghitung L dulu ya. L. L itu ini ya. L itu tinggi antara as dari sumbu 2 total station atau teodolit ke bacaan tengah benang tengah dari rambu ukur di titik detil. L sama dengan D tan H. Ya, kita menggunakan persamaan trigonometri dari as teropong kemudian ke tempat posisi titik berdiri detil ini ke BT. Jadi ini kan segitiga siku-siku. Sehingga L itu adalah D. D itu adalah sisi samping kali tan Helling. Sehingga L ditambah TI sama dengan BT plus delta H. Sehingga kalau kita apa namanya geser, delta H sama dengan D tan H ya ditambah TI min BT. Ya, ini BT ya. TI min BIT. Nah, TI itu apa? T itu yang tadi itu seperti T itu tinggi alat. Tinggi alat atau kedudukan apa elevasi dari patok ke sumbu dari teropong, sedangkan BT adalah benang tengah. Sehingga delta H sama dengan D tan H ditambah TI tinggi instrumen kurangi BT atau benang tengah. Kalau delta H-nya sudah diketahui, maka maaf, maka HB atau H tinggi titik detilnya itu bisa kita peroleh dengan cara H titik poligon BI tempat instrumen berdiri ditambah delta H-nya. Nah, delta H nantinya H itu akan kita peroleh. Pengukuran taksimetri menghasilkan koordinat dari detil X, Y, Z. Nah, ini penjelasannya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, ini adalah keterangan dari persamaan-persamaan yang tadi saya sampaikan. Nah, silakan ini satu halaman ini akan memberikan gambaran ke teman-teman untuk menyelesaikan masalah nanti. Jadi, ketika teman-teman melakukan pengukuran detail, maka wajib hukumnya itu Anda melakukan pengukuran tinggi alat. Jadi, kalau Anda lupa melakukan pengukuran tinggi alat, ya detailnya harus diulangi pengukurannya. Anda sudah seharian mengukur, ternyata tinggi alatnya lupa diukur. Ya. Jadi ketika alat itu didirikan di titik poligon, Anda lakukan centering leveling, Anda pastikan sudah setimbang, Anda ukur jarak, ukur tinggi alatnya. Kemudian setelah Anda ukur tinggi alatnya, Anda melakukan backside atau foreside. Ya, jadi jangan lupa ketika sudah di briefing oleh dosen pengajar, Anda pastikan Anda backside atau foreside dulu. Kalau titik Anda berdiri di titik 1, maka Anda bisa backside ke titik 5, kalau 5 titik ya, atau foreside ke titik 2. Bebas, itu sesuai dari arahan pengajarnya. Masing-masing pengajar memiliki teknik yang berbeda-beda, dan semuanya tidak salah, gitu ya. Jadi bisa backside, bisa foreside. Kemudian Anda ukur ya. Kalau kita menggunakan teodolit digital, maka yang kita baca adalah benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Sudah, itu saja. Jaraknya bisa kita hitung dengan cara 100 kali BA min BB kali cos kuadrat Helling. Ya, berarti benang atas, benang tengah, benang bawah rambunya kita catat. Kemudian cos kuadrat Helling. Untuk mendapatkan nilai Helling gimana caranya? Nah, untuk mendapatkan nilai Helling berarti kita harus membaca bacaan vertikalnya. Bisa VA, vertical angle, bisa ZA atau zenith angle. Kemudian Anda juga menghitung horizontal angle-nya juga. Jadi Anda menghitung sudut horizontalnya. Jadi sudut horizontal, sudut vertikal, BA, BB, dan BT. Ya, itu untuk yang teodolit. Tapi kalau total station, Anda harus mengukur juga tinggi prismanya. Kemudian selain sudut horizontal dan sudut vertikal, Anda juga perlu melakukan
measure. Measure itu pengukuran. Pengukuran jarak elektronis dari total station ke prisma. Masih ada sesi ternyata ya. Oke, makanya saya akan coba habiskan materinya ya. Pengambilan detil dipilih dari titik poligon yang terdekat dan mudah. Sketch dari detil lapangan perlu dibuat agar penggambarannya menjadi lebih mudah. Jadi dari seluruh anggota tim harus bekerja ya, jadi tidak ada yang nganggur. Jadi satu pakai TS, satu pegang target, rambu atau prisma, satu pegang payung, satu mencatat data, satu menggambar sketch. Jadi kalau 5 orang timnya berarti itu udah lengkap. Jadi nggak ada yang nganggur. Nah, ini contoh penentuan arah dengan sudut yang tadi saya sampaikan untuk yang metode backside dan foresight. Prinsipnya sama dengan penentuan arah dengan azimut, hanya tidak ada kompas atau bausolnya. Maka arah detil ditentukan dengan menambahkan atau mengurangi azimut sisi poligon yang diatur dengan sudut mendatar antara sisi poligon dan detil yang diukur, yang diperoleh dari selisih bacaan lingkaran horizontal ke titik acuan dan ke titik detail seperti gambar di bawah. Ya. Jadi ketika kita memahami kalimat ini memang susah, tapi nanti ketika Anda praktek di lapangan itu lebih mudah. Jadi intinya setelah Anda melakukan backside atau foresight, selanjutnya detail itu Anda tembak saja atau Anda bidik saja. Kemudian Anda catat aja bacaan horizontal, vertikal, kemudian Anda ukur jarak elektronisnya untuk total station. Kalau yang untuk teodoli digital berarti Anda menggunakan rambu harus baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah nih. Sebelum membidik titik-titik detail, terlebih dahulu membidik salah satu titik poligon di muka atau belakang. Nah, berarti ini bisa foreshape, bisa backshape. Sebagai dasar acuan untuk menghitung sudut horizontal antara arah titik detail dan arah sisi poligon. Sekaligus untuk menentukan azimut titik detail tersebut. Azimut AA sama dengan azimut AB kurang lebih sudut alfa. Karena azimut sisi poligon azimut AB telah diketahui dari perhitungan kerangka peta. Ya, jadi fungsi forsek sama backside itu nantinya ketika kita sudah mendapatkan sudut horizontal bacaan detail di lapangan, ya kemudian kita bisa masukkan ke dalam perhitungan detail nanti karena KKH-nya sudah kita olah. Jarak datar dan beda tinggi diperoleh dari bacaan rambu dan sudut miring. Oke. Jadi ini contoh formulir pengukuran poligon, sudut poligon. Jadi teman-teman harap mencetak formulir yang sudah saya sediakan di learning ya. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini, tapi berbeda. Tapi setidaknya ketika nanti waktu praktek hari Sabtu, teman-teman harus sudah cetak formulirnya. Untuk yang kelas B itu formulir KKV di minggu kemarin. Untuk kelas A itu adalah formulir detail yang sudah saya upload di minggu ini. Nah, ini contoh pengukuran poligon dan situasi atau detail. Nah, nanti formulir saya itu kurang lebih lebih mirip ke yang ini. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman terkait pengukuran detail, ya. Jadi penegasan-penegasan yang tadi saya sampaikan itu wajib dipahami ya, supaya teman-teman itu nggak kehilangan data. Sekarang minggu 11, jadi materi minggu 11 dan 12 itu harusnya kan materi ini disampaikan 2 minggu. Nah, minggu depan itu kan materinya nggak ada. Tapi bukan berarti kosong, tetap saya isi untuk mengevaluasi sampel KKH dan KKV dari tugas yang sudah dikumpulkan. Ya, jadi saya tidak bisa men-track yang kelas kelas A ya, apa sudah sejauh mana progresnya. Kalau yang kelas B itu seingat saya yang sudah selesai itu kelompoknya Rio John, kemudian siapa lagi ya? Kelompoknya Puput tuh katanya udah selesai, tapi tadi sore ternyata ngukur lagi, kelupaan azimutnya. Kemudian kelompoknya Lady itu kemarin progresnya belum selesai minggu lalu, saya nggak tahu progresnya sekarang. Kemudian kelompoknya Nur Yahya itu juga belum selesai.
nggak tahu progresnya yang kemarin terganggu. Kemudian kelompoknya Putri itu saya juga nggak tahu progresnya. Ya, jadi semoga selesai semua ya. Jadi hari Sabtu nanti saya coba mendata satu persatu kelompoknya. Meskipun fokus kita adalah ke pengukuran KKV. Oke, masih ada waktu untuk diskusi. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan seputar praktek boleh, seputar teori boleh. Nggak ada berarti sudah jelas ya. Jadi hari Sabtu langsung bisa terjun ke lapangan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sekian ya. Terima kasih atas atensi rekan-rekan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.